Assalamualaikum. Selamat datang di podcast Sera by Me, tempat di mana kita akan membuka segala hal tentang pengembangan diri, potensi, kemampuan, dan juga bagaimana mencapai potensi yang terbaik versi diri kita. Saya Rawati dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Saya sangat senang nih teman-teman bisa bergabung dan juga dengerin podcast aku kali ini nih. Langsung aja ya kita choose ke tema kita selanjutnya. Kalau kali ini tentang menyangkut hal belajar. Jadi gaya belajar itu apa sih ya? Teman-teman pada tahu nggak gaya belajar itu apa? Pernah nggak sih kalian tahu gaya belajar itu apa? Sebenarnya kalau di kelas itu sering nggak sih kayak guru itu ngasih tahu tentang gaya belajar, cara belajar, dan juga kayak tipe-tipe cara mencari versi nyamannya belajar dan seterusnya. Oke, daripada lama-lama menunggu, langsung aja ya teman-teman. Gaya belajar itu adalah salah satu cara atau proses saat kita nih lagi mau masukin informasi, data, atau ya kayak memahami sesuatu gitu. Namun lewat cara-cara yang sesuai dengan tipe kita gitu loh. Kayak apabila kita dengan proses atau cara yang sesuai dengan tipe kita, maka informasi itu tuh kayak akan masuk gitu loh dengan cepat dan mudah. Dan bahkan kitanya sendiri tuh kayak gampang untuk ngingetin hal-hal informasi yang kita terima dahulu-dahulunya gitu loh. Nah itu yang dimaksud dengan gaya belajar. Kalau udah tahu pengertiannya sendiri, teman-teman tahu gak sih tipe-tipe apa aja ya yang ada dalam gaya belajar itu? Atau sampai sekarang teman-teman masih bingung atau bahkan nggak tahu? Nah, salah satunya itu tipe belajar adalah belajar visual, auditorial, lalu ada kinestetik, lalu ada logistik, dan juga sosial. Sebenarnya kayak menurut aku sendiri pribadi tuh banyak banget ya tipe gaya belajar, nggak harus ngestak ke situ aja, tapi ya ini generalnya aja ya teman-teman. Nah aku bakal jelasin nih yang visual tuh apa sih. Visual tuh maksudnya gaya belajar apaan ya. Langsung aja nih, yang visual sendiri itu kayak anak tersebut itu suka banget mengendalikan gambar, grafik, atau peta diagram yang berada di suatu gaya pembelajaran tersebut gitu loh. Kayak belajar mereka tuh lebih efektif dibantu dengan materi visual gitu loh, enggak seluruhnya bacaan gitu loh. Mereka kayak suka banget kalau ada gambar-gambar gitu loh. Mereka cepet banget paham dan nangkepnya kalau ada visualnya gitu loh. Lalu yang selanjutnya itu ada auditorial. Nah, auditorial sendiri itu proses cara belajar dengan mengendalikan pendengaran atau dalam memproses suatu informasi. Tahu kan teman-teman maksudnya apa? Auditorial sendiri itu biasanya dilakukan dalam proses pengajaran di kelas. Jadi, belajar melalui mendengarkan ceramah, diskusi, atau rekaman suara. Teman-teman yang memiliki tipe kepribadian tipe gaya belajar seperti itu akan suka banget kalau ada ceramah, diskusi, dan mereka kayak saling tuh mendengarkan dan menangkap, langsung memasukkan ke pikiran mereka gitu loh. Biasanya mereka itu cenderung mengingat informasi didengar dan sering mengulang secara verbal. Nah, yang selanjutnya yaitu belajar kinestetik. Belajar melalui gerakan, sentuhan, atau belajar melalui pengalaman langsung dan manipulasi objek. Jadi tipe gaya belajar ini tuh kayak mereka suka banget kayak langsung secara di lapangan untuk melakukan olah TKP gitu loh. Dalam artian kayak mereka suka praktek gitu loh. Biasanya kalau kayak gini tuh
anak-anak teknik gitu, atau mereka-mereka yang melakukan belajar melalui pengalaman langsung. Jadi kayak ya udah langsung spontan uhuy aja gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada reading atau writing, membaca dan juga menulisnya. Pasti kan tahu ya kalau yang ini ya, mereka lebih suka belajar menulis. Kalau nggak nulis mereka ini nggak belajar nih gitu. Biasanya tuh mereka mengingat informasi melalui kegiatan menulis dan juga membaca gitu loh. Lalu yang terakhir adalah, belum yang terakhir teman-teman, ini masih ada 2 lagi, yaitu logikal, itu menggunakan logika atau penilaian sistematik. Biasanya tuh mereka suka banget menyukai pemecahan masalah, analisis, dan pola pemikiran yang terstruktur. Nah, mereka tuh belajarnya tuh melalui pemahaman konsep dan hubungan antara ide-ide kreatif gitu loh. Mereka tuh ya ilmiah abis gitu loh, kayak anak IPA-IPA gitu. Dan selanjutnya itu ada intrapersonal dan interpersonal. Jadi biasanya tuh mereka tuh lebih suka belajar yang lebih efektif dalam kelompok gitu, saling tukar pikiran, menyukai kolaborasi dan interaksi sosial. Terus mereka tuh belajarnya tuh suka banget melalui ide dan pengalaman orang lain. Terus ada lebih suka belajar secara menyeluruh gitu-gitu, introspeksi, dan juga melalui pemikiran-pemikiran mendalam dan eksplorasi diri gitu loh. Jadi kenapa sih kita sering salah dalam gaya belajar gitu loh? Padahal kita udah salah satu mencari cara gaya belajar yang efektif tuh gimana gitu loh. Kita tuh sebenarnya kita nggak sepenuhnya menyadari bagaimana cara melakukan belajar yang paling efektif gitu loh. Kita mungkin tidak mengenali pola dan preferensi kita dalam proses mencerna informasi. Nah, salah satu yang sering terjadi nih dan masih diterapkan di negara kita itu kayak kita tuh masih di sekolah tuh, guru-guru atau lingkungan sekolah itu mungkin masih mendorong metode pembelajaran tertentu yang tidak sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Jadi kayak membuat kita susah buat nerima informasi gitu. Dan bahkan kayak ada kecenderungan untuk menggeneralisasikan satu tipe metode pembelajaran yang cocok untuk semua orang. Padahal setiap individu itu kan unik ya, dan memiliki kebutuhan dan pola tipe gaya belajar tuh yang berbeda-beda. Nah, lalu aku juga punya nih, apa sih ya metode supaya kita mengatasi kesulitan dalam gaya belajar ini? Nah, kita tuh bisa aja sih nih, cobalah berbagai metode-metode pembelajaran untuk menemukan yang paling efektif bagi diri kita. Nah, maksudnya tuh apa sih Kak? Maksudnya itu tuh kayak ya jelajahi dulu aja semua gaya tipe belajar, dan dengan itu kita tuh kayak tahu gitu loh mana yang lebih nyaman, mana yang cocok, yang sesuai dengan diri kita. Lalu jangan takut tuh untuk mencoba pendekatan baru jika metode yang lama masih kurang efektif. Kalau kita nih sudah menemukan gaya belajar kita, tapi kok nilai atau hasilnya tidak maksimal sih? Nah, jadi teman-teman tuh punya hambatan nih dalam belajar. Hambatan apa saja sih yang sering kita lalui dalam belajar? Pasti teman-teman bakal ada di posisi kayak gini gak sih? Nah, biasanya teman-teman tuh males dan kurang motivasi untuk buat melakukan pembelajaran